Ibu, Bapak-bapak, kita di sini membahas mengenai ragam dan tingkatan disabilitas. Nah, jenis disabilitas itu dibagi menjadi 5 ya Bu ya, Bapak. Yang pertama disabilitas fisik, yang kedua disabilitas rumu wicara, yang ketiga disabilitas mental atau hiperaktif, yang keempat disabilitas netra, yang terakhir ada yang kelima ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Nah, dari ragam disabilitas ini kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa di Pritchard yang 3 ini bahwa kita lihat bahwa ternyata disabilitas itu banyak jenisnya, ya kan? Ya, Pak. Nah, banyak jenisnya. Nah, menurut Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari 5 yang ini yang kita lihat ini yang sering Ibu Bapak lihat ada nggak semua? Ya, Pak Minta. Ada Pak. Apa itu? Ada mental ada. Ada. Orang gila. Terus fisik ada. Disabilitas netra sering lihat Pak saya Pak di pinggir jalan dia sering jualan. Oh, jualan apa tuh? Minta pupuk. Oke, kerupuk. Oh iya Apa Pak, lagi? yang di itu lampu Iya, merah. lampu Iya, merah, ada. Bu. Yang nggak bisa lihat itu ya. Oh, iya, yang ada suka lagi. dituntut sama Oke. istrinya Iya, itu ya Pak benar, ya. Bu. Ya, ada lagi. Selain itu apa lagi? Yang pernah dilihat di apa secara umum? Bu Sari. Yang sering dilihat mental. Oke, apa lagi? Kira-kira dari sini dari jenis disabilitasnya ada yang mau ditanyain, Bapak Ibu? Enggak Ada Pak, yang- kalau ini Pak. Ya, Bu Rifki. Apa ya? Kalau kan ada tetangga saya Pak. Ya, Bu Rifki. Dia stroke Pak. Ya. Itu masuknya disabilitas apa Pak? Stroke mulai umur berapa, Bu? Umur berapa ya? Dia udah tua sih Pak. Oh, itu termasuk penyakit. Karena kenapa? Stroke itu bukan dari salah satu dari disabilitas, karena disabilitas itu bawaan sejak lahir atau mau memiliki disabilitas sejak yang dia lahir. Nah, kalau ini Pak, Apa itu Bu Rifki? ada lagi tetangga sebelah saya lagi Pak. Ah, banyak banget tadi Ibu ya. Kanan kiri ada. Iya, masih semua disabilitas ya Bu ya. Sebelah sananya Oh, lagi. sebelah lagi. Oke. Satu RT Pak. Kampung. Satu Oke. RT maksudnya Iya. Pak. Dia ada katanya tuh anaknya tuh autis. Autis tuh penyakit apa disabil Pak? Ah, kalau autis itu disabilitas. Kenapa ini? Termasuk ini disabilitas intelektual, Down syndrome. Tapi itu ada hiperaktif. Hiperaktif beda lagi. Hiperaktif berarti dia yang dia sebenarnya kondisinya kalau kita lihat secara kasat mata kayak orang normal. Padahal kalau begitu kita dekatin, Itu dia ada memiliki kekurangan dari yang kita pada umumnya Oh gitu Pak. memiliki perbedaan gitu. Oh iya Pak. Disabilitas Perbedaannya dari segi mental ya. dari segi mentalnya gitu. Oh segitu kita lihatnya gimana Pak kan? Nah, bedanya misalnya apa, gini, Pak? Ibu ya, Ibu ya. Saya juga bingung Pak. Ini. Iya. Kita nih deketin orang nih yang normal, Iya. kita ajak berbicara, pasti kan dia akan melihat kita secara normal nih. Tapi kalau yang memiliki disabilitas mental itu begitu kita dekatin, dia pasti akan melihat kemana bukan ke kitanya Oh fokus. jadi nggak fokus ya, Oh, Pak? iya. Bukan gitu, maksudnya dia agak menunduk atau pandangannya beda tuh bukan ke kita, bukan mesti ke kanan kiri depan belakang enggak. Gitu. Pak. Oh, gitu. Perbedaan penglihatannya ke kita beda gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, iya. Nah, oke. Jadi sebenarnya kita perlu sebagai masyarakat atau sebagai warga negara harus betul-betul mendukung lingkungan yang baik untuk penyandang disabilitas. Ya, salah satunya adalah sering membantu penyandang disabilitas yang ada di jalanan atau apa yang lagi beraktivitas. Misalnya dalam menyeberang, dalam beraktivitas lain-lainnya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jangan pernah menganggap rendah penyandang disabilitas gitu. Jangan merasa bahwa wah dia memiliki kekurangan itu. Tidak, dia tetap sama seperti kita, cuma karena karunia dari Tuhan berbeda saja kan gitu kan. Ya namanya juga kita manusia mas semua berbeda-beda ya Bu ya. Nah, baru penyandang disabilitas ini sebenarnya orang-orang yang harus kita semangatin, berikan semangat, jangan mudah walaupun nanti ada tingkah lakunya yang kurang berkenan di kita lihat, jangan langsung kita merasa tersinggung ya Bapak Ibu ya. Nah, baru di sini kita juga membahas mengenai penyandang disabilitas berat. Nah, bisa Bu Rifki membaca nih penyandang disabilitas berat itu apa? Penyandang disabilitas berat
penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Oke, makasih Bu Rifki. Nah, dari penyandang disabilitas berat ini ada di buku Pintar Kita ya Bu ya, di halaman 6. Silakan dilihat. Jadi definisi penyandang disabilitas berat ini ada di buku buku Pintar Kita di halaman 6. Jadi ibu-ibu memahami nggak ini kira-kira bapak-bapak ibu-ibu mengenai penyandang disabilitas berat? Atau masih bingung nih apa sih penyandang disabilitas berat gitu? Ada yang bingung kira-kira? Saya boleh nanya nggak Pak? Oh ya boleh Bukan Rifki. nanya sih Pak, saya mau cerita Pak. Iya Pak? boleh Bu Rifki. Jadi saya dulu kan pernah nih Pak ya lagi jalan sama keluarga saya. Iya Bu Rifki. Terus tuh saya ngelihat ada Pak yang kayak gitu tuh Pak, yang pakai tongkat gitu Pak, Iya, Bu Rifki. yang nggak ada kakinya gitu. Minta-minta kan ya Pak, ya kan saya tadi kan Bapak bilang juga kita harus bantu ya Pak. Iya. Ya waktu saya kasih uang nih Pak. Nggak taunya pas saya pulangnya kan lewat jalan situ lagi ya Pak. Saya lihat ternyata kakinya ada Pak. Oh. Terus jadinya saya jadi sebel gitu Pak. Jadinya saya tuh agak nggak percaya gitu kalau lihat orang kayak gitu Pak. Oh. Kalau yang Ibu Rifki tadi makasih ya Bu Rifki. Jadi dari yang Ibu Rifki utarakan itu sebenarnya bukan penyandang disabilitas fisik, bukan. Itu salah satu hal yang kurang baik, dan berkata dia mencari nafkah dari hal yang membohongi masyarakat supaya dia dikasihani, ya Pak Nindra gitu. Jadi sebenarnya disabilitas fisik ini bisa dilihat dari misalnya nggak punya tangan atau nggak punya kaki sejak lahir gitu. Nah kalau yang tadi yang Ibu Rifki ceritain itu, yang Ibu Rifki lihat di jalan itu mah penyalahgunaan dalam tadi mencari uang yang tidak benar, ya Bu ya. Nggak boleh. Cuman Bu Rifki juga jangan langsung melihat bahwa semua disabilitas seperti itu, tidak gitu ya Bu Rifki ya. Iya, Jadi kita harus melihat bahwa pada saat kita memang melihat disabilitas, kita lihat dulu orang penyandang disabilitas itu termasuk jenis apa dulu, ya kan? Yang perlu kita bantu gitu. Kalau dia memang disabilitas fisik, berarti dia secara apa dia harus dibantu gitu kan kehidupannya gitu kan. Netra juga Pak. Hah? Disabilitas yang nggak bisa ngeliat juga. Iya, netra kan bisa juga kan gitu. Tapi kan kalau disabilitas kayak bicara kan enggak gitu. Cuman kita komunikasi harus pakai apa namanya istilahnya nih apa nih? Ibu-ibu, gerakan tangan ya, gerakan tangan. Nah, jadi yang paling penting yang terkadang kita harus bantu itu adalah disabilitas apa Bu? Dari yang 5 ini yang perlu kita bantu Fisik dan netra Pak. Oh ya. Semuanya ada Pak. Hah? Semuanya ada Pak. Semuanya? Bisa juga semuanya. Cuma yang paling penting memang yang tadi Pak Nindra bilang disabilitas, netra sama fisik. Kalau dari Bu Sari ada yang mau ditanyain Bu? Dari yang ini? Mas. Bapak saya lagi Pak. Apa tuh Bu? Apa? Ya kan tadi kan saya cerita yang tadi itu ya Pak ya. Tapi ternyata di warung agen dekat rumah saya Ya. ada empok-empok, tapi dia tuh nggak ada jarinya gitu Pak. Jadi jarinya tuh cuman jempol sama kelingking. Tapi dia bisa Pak, maksudnya punya agen gede, dia bisa jadi pokok agen gitu, jadi sukses gitu Pak. Jadi saya ngeliatnya juga seneng kok kayak gitu kan, berarti kita nggak perlu bantu lagi ya Pak ya. Iya. Terus itu maksudnya ke apa Pak? Disabilitas fisik? Apa kalau cuma jari doang dia nggak masuk disabilitas? Ditanya dulu Bu, dia mengenai apa itu sejak kapan? Tangannya itu mohon maaf ya. Saya nggak enak nanyanya Pak. Ya kan kalaupun nggak tanya ke orang yang langsung, ke tetangga-tetangganya atau orang yang sekitar yang deket sama yang tadi. Siapa tadi katanya Bu? Kongko. Iya, Kongko itu. Pasti kan sekitar orang-orang terdekat Kongko itu kan tahu apakah dia memang dia mengalami, mohon maaf nih ya ibu-ibu bapak-bapak ya, kesacatan tubuh tersebut itu apa bawaan lahir atau tadi kecelakaan kerja. Kita nggak tahu ya, bisa jadi kecelakaan kerja gitu ya. Ada juga yang jarinya lebih, pernah lihat orang yang jarinya lebih? Pak. Saya belum Pak. Di sini biasanya iya, itu biasanya keterbelakangan dari tulang belakangnya Pak, dari misalkan jadi
Jadi si ibu ini biasanya sih kurang yodium gitu Pak. Oh, kurang yodium, ya. Dari situ sang anak itu biasanya kalau nggak keterbelakangan dari tulang belakang, jadi tulang belakangnya tuh miring, yang bikin tumbuh kembangnya si anak itu jadi terganggu Pak. Jadi orangnya kayak nggak bisa tumbuh gitu. Nah kebanyakan dari situ ada salah satu bagian tubuh yang berlebih, saya misalkan jempol, kalau nggak kelingking dari tangan, kalau nggak dari kaki Pak. Itu saya pernah lihat tetangga saya. Iya itu, makanya itu semua adalah kelebihan, bukan menjadi kekurangan. Jadi kita ngelihatnya, Tapi termasuknya disabil gitu Pak, kalau Iya. kelebihan gitu. ya disabilis bisa, tapi kan itu kan bukan disabilitas yang dalam arti kata bukan harus menjadi kekurangan yang membuat diri dia nggak berdaya gitu kan. Oh, Karena kan apa kelebihan kan, misalnya jempolnya apa segala macam. Tapi kalau kita lihat kan, kita langsung dibagi 5. Sebenarnya disabilitas ini banyak. Oh, Cuman yang kita lebih kerucutin 5 supaya lebih gampang. Karena kenapa? Ya namanya juga kita kan manusia lahir ke dunia tidak semata-mata semua ada yang normal, ada yang gimana kan gitu kan. Nah jadi kita kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalaupun ada sanak saudara atau keluarga atau tetangga yang memiliki disabilitas penyandang disabilitas berat juga nggak apa ya Pak Arindra. Jadi gini Pak, jadi kalau misalkan kan di situ disabilitas mental itu kan hiperaktif ya Pak. Iya. Nah sedangkan kalau kita orang marah-marah terus stres itu termasuk disabilitas nggak sih Pak? Kan takutnya mentalnya terganggu Pak. Nah kalau orang Jadi marah-marah gila kan dong. Iya makanya. kalau orang marah-marah kan bapak-bapak ibu kan itu kan memang hal physically, hal wajar dari manusia. Karena kenapa? Ya karena ada perasaan tidak nyaman dalam diri dia atau perasaan pressure dalam arti kata kegiatan sehari-harinya terlalu padat atau segala macam, sedangkan dia tidak bisa melakukan hal apa gitu. Nah itu berbeda Pak Anim gitu. Jadi kalau yang Pak Anim cerita itu kita secara umum semua mengalami hal tersebut. Tapi itu bisa menjadi gila nggak sih Pak kalau misalkan stres? Tapi jatuhnya ke disabilitas mental bisa nggak sih Pak? Kalau kan tadi kan ke sebelumnya kita kan membahas disabilitas itu bawaan lahir Pak. Oh iya Pak. Kalau yang itu memang karena tadi kesetresan dalam dirinya gitu ya jadi Bapak ya. kalau yang stres Ya, Bu. dan tekanan dari dalam kita itu bukan disabil Pak. Bukan, karena kita pada saat lahir ke dunia itu sudah normal. Cuman karena tekanan-tekanan yang ada di dunia ini dalam kegiatan sehari-hari itulah yang menjadi munculnya tadi kita jadi kalah. Jadi berarti itu sakit gitu Pak. Sakit. Sakitnya dalam arti kata itu bisa disembuhkan. Oh gitu Pak. Oh iya baik Pak. Baik. Sudah jelas Pak. Sudah itu ya, jadi Ya, Pak, penyandang disabilitas yang paling penting adalah orang yang tidak bisa direhabilitasi karena kenapa? Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan sepanjang hidupnya harus dibantu oleh orang-orang yang di sekitarnya, baik itu masyarakat, keluarga gitu ya Bu ya. Pak. Jadi kalau ada yang semua itu harus kita pahamin. Terima kasih atas ibu-ibu, bapak-bapak hadir dan kita membahas mengenai jenis disabilitas dan penyandang disabilitas berat. Terima kasih. Selamat sore Bu. Sore Pak.